Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Jadi pada video ini saya akan coba menjelaskan cara mengirim email dengan SMTP Google menggunakan kode Igniter 4. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa fitur Less Secure App sudah dinonaktifkan oleh Google sehingga kita sudah tidak dapat menggunakan metode tersebut. Namun di video ini kita akan coba menggunakan yang namanya fitur app password dari Google. Oke, langsung saja mungkin silakan dibuka text editor Anda. Kemudian buka terminal ya. Kita akan menginstal satu proyek kode ini terbaru. Oke, di sini untuk instalasinya saya akan menggunakan Composer. Jadi kita ketik perintah Composer create project kode Igniter 4 garis miring app starter, kemudian nama proyeknya CI4 Mile. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Saya tambahkan ke folder kerja saya. Oke, untuk langkah yang pertama kita rename dulu file env. Kita rename, kemudian tambahkan titik di depannya supaya terbaca oleh kode Igniter. Oke, kemudian saya buka file env. Kita hilangkan komentar di baris CI environment. Di sini untuk value-nya kita ganti jadi development. Supaya kalau ada error kita lebih gampang untuk ngedebugnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita buka file apps config, kemudian root. Di sini saya buat satu root baru. Untuk metodenya saya pakai match karena saya akan menggunakan satu controller dan metode yang sama untuk menangani HTTP GET dan juga POST. Jadi di sini ada GET dan POST. Kemudian di sini untuk URL-nya saya buat email, dan yang parameter terakhir nama controllernya nanti saya akan buat dengan nama send email. Kemudian nama metodenya. Oke, untuk routingnya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat satu file controller baru menggunakan PHP Spark. Jadi caranya ketik PHP Spark, kemudian make.2 controller dan disusul dengan nama controllernya. Jadi kita menggunakan nama send email. Oke, ini pesannya udah sukses. Filenya ada di folder controller, kemudian send email. Untuk sementara di sini saya akan nge-return dulu view-nya, view email. Oke, kita buat satu file view baru dengan nama email. Oke, di sini saya buat form biasa untuk input email tujuan, subjek, dan pesan yang akan kita kirim. Untuk title-nya saya ganti jadi CI4 email. Oke, saya buat formnya. Di sini saya akan menggunakan Bootstrap. Untuk form action-nya kita arahkan ke URL email yang udah kita buat di routing tadi di sini. Oke, untuk inputan pertama ada email tujuan. Kemudian kita buat inputnya. Untuk tipenya saya buat teks. Kemudian name fieldnya email tujuan, class form control.
Oke, ini saya copy jadi 3. Oke, selanjutnya ada subject. Name fieldnya saya ganti jadi subject, dan yang terakhir ada pesan yang akan kita kirim. Oke, mungkin ini saya ganti jadi text area. Urusnya saya buat 4. Oke. Di atas ini saya panggil Bootstrap ya. Ini saya copy untuk link CSS-nya, CDN-nya. Kita pastekan di sini. Oke, kita tes jalani lokal servernya CI dengan cara PHP Spark serve. Kemudian kita jalankan di browser. Kita ketik alamat URL yang udah kita buat, email. Nah, ini untuk formnya udah jadi, cuman kita membutuhkan satu tombol untuk submit. Oke, ini formnya terlalu lebar, saya tambahkan max width supaya lebih rapi. Kira-kira 500 px. Oke, sudah lebih rapi. Nah, untuk formnya udah siap, jadi yang perlu kita lakukan sekarang, kita harus mengkonfigurasi config email. Jadi config-nya ada di folder config, kemudian cari file email.php. Nah, ini yang harus kita konfigurasikan. Oke, sebelum kita konfigurasikan config email, jadi teman-teman silahkan buka dulu Google-nya. Silahkan login dengan akun Google teman-teman. Kemudian masuk ke Manage Your Google Account. Cari bagian Security. Kemudian, nah ini kebetulan saya belum mengaktifkan two-step verification. Jadi saya harus mengaktifkan terlebih dahulu two-step verification agar bisa menggunakan app password. Oke, caranya kita aktifkan dulu two-step verification. Klik Get Started. Kemudian masukkan password email teman-teman. Nah, selanjutnya masukkan nomor HP yang akan teman-teman gunakan untuk verifikasi 2 langkah. Oke, kemudian masukkan kode verifikasinya. Kemudian klik Next. Oke, untuk two-step verification-nya udah aktif. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, oke, untuk two-step verification-nya sudah aktif, udah ada checklist on. Kemudian pada bagian add password, teman-teman langsung klik. Kemudian masukkan lagi password email teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat password yang akan bisa kita gunakan untuk mengirim email melalui SMTP Gmail. Jadi di sini kita disuruh pilih dulu select apps. Karena tidak ada di sini, kita pilih other. Nah, terus di sini kita buat namanya website mungkin. Kemudian klik tombol generate. Nah, password yang udah teman-teman dapatkan di copy, kemudian buka file email.php, file config email.php. Pada bagian SMTP pass, teman-teman pastikan passwordnya di sini. Kemudian pada bagian SMTP user, teman-teman masukkan alamat email teman-teman.
Oke, di sini alamat email saya tentang kode7@gmail.com. Oke, kita scroll dulu ke atas, kita ubah semua konfigurasinya. Untuk di bagian protokol, properti protokol, ganti mail menjadi SMTP. Kemudian SMTP host ganti menjadi Kemudian untuk SMTP host ganti menjadi smtp.googlemail.com. Oke, kemudian SMTP port diganti menjadi 465. Oke, dan yang terakhir SMTP crypto ganti menjadi SSL. Kemudian untuk yang terakhir ganti mail type menjadi HTML. Oke, untuk konfigurasi emailnya sudah selesai, kita setting semua. Jangan lupa protokol ganti jadi SMTP, kemudian SMTP host diisi dengan smtp.googlemail.com, kemudian SMTP user, ini adalah alamat email teman-teman. Untuk bagian SMTP pass diisi dengan password yang udah teman-teman dapatkan tadi. Nah, untuk SMTP port diisi dengan 465. Kemudian untuk SMTP crypto diisi dengan SSL, dan yang terakhir email type kita ganti jadi HTML. Oke, untuk konfigurasi emailnya udah selesai semua. Sekarang kita balik ke file sign email, ke controller send email. Nah, jadi ketika kita menekan kirim email, kita akan memproses inputan tersebut dan mengirim ke email tujuan. Nah, untuk caranya balik lagi ke file send email. Karena kita menggunakan satu metode untuk mengolah HTTP GET dan juga POST, maka di atas sini kita perlu melakukan pengecekan metodenya. Jadi caranya, if this request GET method sama dengan POST, maka kita lakukan proses pengiriman email. Jika bukan, ini adalah GET, maka kita return view untuk mengisi form kirim email. Nah, jadi di sini saya buat variabel baru email tujuan. Kemudian kita ambil filenya dari view yang udah kita buat, getVar. Kemudian di sini email tujuan. Untuk parameter ini disesuaikan dengan input name yang teman-teman buat. Karena di sini saya buat email tujuan, maka di sini juga email tujuan. Oke, ini saya copy, kemudian ini saya ganti jadi subjek. Di sini juga subjek. Di sini juga subjek. Kemudian yang terakhir ada isian pesan. Nah, kemudian kita load library-nya email. Jadi caranya saya buat variabel baru dengan nama email. Di sini kita load email. Kemudian kita set tujuan email yang akan kita kirim. Jadi di sini email tujuan. Kemudian kita set asal email, jadi set form. Nah, untuk parameter pertama ini isinya email, terserah mau kita buat apa aja bisa. Jadi di sini saya buat admin@tentang kode.com. Kemudian untuk title emailnya saya buat kode Igniter 4 email. Nah, selanjutnya kita set subjeknya dengan cara kita panggil fungsi subjek. Kemudian untuk parameternya subjek. Dan yang terakhir, ini saya ketinggalan set subjek. Dan yang terakhir untuk set message-nya. Jadi set message. Untuk parameternya pesan yang kita ambil dari inputan. Oke, ini semua udah selesai. Kemudian kita panggil fungsi send. Oke, if email send ini artinya sukses terkirim. Sukses terkirim, di sini saya echo email berhasil dikirim. Jika tidak, kita ambil pesan errornya. Jadi caranya email print debugger. Kemudian di sini parameternya headers. Oke, untuk bagian proses mengirim emailnya sudah selesai. Sekarang kita uji coba.
Oke, di sini kita masukkan email tujuan. Jadi saya akan ngirim ke email saya sendiri. Tes email CI. Halo, pesan ini dikirim dari CI4. Oke, kita tes, klik. Oke, ini ada yang lupa ya. Jadi di view-nya buka kembali email.php, view email.php, kemudian tambahkan metodenya post. Oke, kita coba kembali. Di sini tentang kode.com, kemudian tes. Hello, email ini dikirim dari CI4. Kita tes kirim email. Oke, email berhasil dikirim. Pembuktiannya, saya buka email saya, Gmail. Oke, ini dia ya, emailnya udah masuk. Halo, email ini dikirim dari CI4. Jadi begitulah cara ngirim email setelah Google menonaktifkan fitur Less Secure. Oke, jadi saya ulangi. Di bagian config email, kita buka file email.php. Di sini hal-hal yang harus kita ubah valuenya, protokolnya menjadi SMTP. Kemudian SMTP host diisi dengan smtp.googlemail.com. SMTP user diisi dengan alamat email kita. Terus SMTP pass diisi dengan password yang udah kita generate, yang udah kita dapat dari app password tadi. Untuk SMTP port diisi dengan 465, SMTP crypto diisi dengan SSL. Untuk mail type saya buat HTML karena kemungkinan kita akan mengirim isi email yang mengandung karena kemungkinan saya akan mengirim isi email yang mengandung tags HTML. Oke, ini untuk bagian config-nya. Kemudian untuk bagian controllernya, jadi di sini kita panggil dulu service email atau library email, kemudian set to tujuan kita mengirim email, set form asal email. Di sini saya buat admin@tentangkode.com dan ini title-nya. Jadi kode emitter 4 email. Kemudian set subject dan yang terakhir set message. Demikian cara kirim email menggunakan kode emitter 4 dengan SMTP Gmail setelah Google menonaktifkan Less Secure App. Oke, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada request atau mau dibuatkan tutorial tertentu, silahkan isi form di deskripsi. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like.